Halo semuanya, nama saya Nur Muhammad Wicaksono. Jadi saya ini mahasiswa dari Pendidikan Biologi UHAMK. Hari ini saya akan mereview atau istilahnya mendeskripsikan atau memberi nilai terhadap memberi tanggapan terhadap makanan tradisional atau istilahnya makanan khas yang ada di Indonesia. Yaitu makanannya apa? Yaitu yang saya akan review hari ini adalah makanan snack-snackan. Yaitu snack-snacknya itu berupa seperti ada dua pokoknya intinya dua, kue cubit dan kue ape. Jadi saya akan pertama, tapi sebelum ini saya akan mereview dua itu. Dan pertama saya akan mencari dulu penjual kue ape sama kue ape sama kue cubit. Kue ape sama kue cubit. Oke. Nanti setelah ini saya akan setelah ini saya juga nggak akan cuma mereview makanan, tetapi saya juga melakukan interview juga kepada penjualnya mengenai kenapa dia berjualan kue cubit atau berjualan kue ape, kenapa dan sebagainya, seperti modal maupun untungnya, bagaimana, kenapa dia berjualan makanan tersebut. Terus ya pokoknya intinya kenapa dia menjadi seorang wirausahawan gitu loh. Oke, sekarang kita mencari dulu kue ape sama kue cubit tersebut. Jadi letaknya ada di dekat Rumah Sakit Polri Sukanto. Letaknya berada di kiri rumah sakit tersebut. Tepatnya di dekat Masjid Al-Afiyah, dengan gerobak berwarna putih dan kebiru-biruan. Dia menjual produk yaitu berupa kue cubit dan kue ape. Assalamualaikum. Saya itu namanya Nur Muhammad Wicaksono, panggil aja Wicak kalau bisa. Nah, saya itu dari Pendidikan Biologi UHAMK. Bapak tahu UHAMK? UHAMK Pasar Rebo. Jadi saya ada tugas untuk membuat video mengenai semacam wisata kuliner gitu, Pak. Tapi saya juga akan membahas tentang penjualnya gitu. Jadi nanti saya juga review ini juga video makanannya. Saya sedang bersama dengan Pak siapa Pak namanya Pak? Siapa? Ya, jadi tugas ini saya mewawancarai Bapak mengenai makanan yang Bapak jual. Lalu lagi, jadi Bapak ini menjual kue-kue basah, yaitu seperti kue cubit. Jadi hari ini saya akan bertanya
Terus Bapak tinggalnya di sini, Pak? Ini di belakang pasar. Oh, di belakang pasar. Di belakang pasar. Bapak awal jualan ini dari tahun berapa ya, Pak? Tahun 2000 baru sih. Oh, baru. Baru. Itu kenapa, saya mau nanya Pak, kenapa Bapak milih jualan ini gitu, jualan kue-kue ini? Yang lain nggak ada. Oh, jadi Bapak ngelihat yang lain dulu ya, nggak ada gitu, nyari yang nggak ada. Dari sana ada temurun dari bapak saya, keluarga saya semua. Jadi ini usaha turun temurun ya, Pak? Terus kalau misalnya nih, saya boleh tahu modal Bapak itu sehari berapa ya, Pak? Ada 150. Oh, 150 dalam sehari. Modal doang. Kalau untungnya gitu, Pak? Untungnya paling 180. 100 atau 80. Lumayan ya, Pak, berarti. Itu Bapak kerja dari pagi atau dari jam? Belum subuh. Dari sebelum subuh sampai? Sampai jam 3 lah. Sampai jam 3 sore. Oh, lama ya. Nah, kalau boleh tahu umur Bapak itu Mas berapa ya, Pak? 22 sekarang. Oh, 22. Sama sama saya berarti. Iya. Rame nggak sih Pak kalau jualan di sini tuh, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum pernah makan. Salah, iya. Kalau jualan di tempat lain pernah nggak, Pak? Maksudnya yang kalau di sini udah lama istilahnya. Oh, baru di sini. Sebelumnya gimana ya, Pak? Cibinong. Cibinong. Pekansari. Pekansari. Jauh juga ya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Pak? Bogor. Bogor. Lumayan anak rantau nih, kemana aja nyampe. Iya. Ada keinginan nggak sih Pak selain jualan ini itu jualan apa kalau misalnya dapat modal lagi gitu? Nggak ada sih. Ada kan keahliannya banyak, bukan modal yang kurang. Oh, ahliannya banyak tapi modalnya yang kurang. Iya sih emang. Iya. Modal itu penentu utama. Iya. Modal sama nekat itu paling utama. Kalau nggak nekat juga nggak bakalan maju-maju. Iya. Berarti Bapak dari sini dari habis sebelum subuh ya? Sebelum subuh. Jam 4 udah di sini. Pelanggannya itu biasanya dari mana Pak? Dari rumah sakit. Oh, dari rumah sakit. Ini pengunjung. Kalau misalnya saya boleh tahu harga satuannya misalnya harga ininya Pak, apa namanya? Disebutin aja kan, misalnya kue cubitnya itu berapa Pak? Nah, kalau itu Segitu 10.000. 10.000. Kalau ini 5.004. Oh, 5.004. Tadinya 1.000-an, karena kan bahan ini udah pernah naik semua. Oh iya benar. Ada kenalan gitu Pak jualan beginian? Hah? Jualan beginian kayak misalnya kenalan selain dari keluarga gitu. Kenapa jadinya milih di sini? Banyak, kalau kenal sih banyak. Dan kan ya disuruhnya di sini ya di sini. Oh, di sini. Bukan karena sini, maksudnya tahu daerah sini rame itu dari. Iya. Oh. Ya gitu. Saya di mana aja ditempatinnya nggak apa-apa. Yang penting kita ini apa? Nikmatin aja, nggak usah di kita di sini kan lihat jualan, iya. apa-apa. Jadi mau di mana aja yang penting rezekinya halal. Iya betul. Gitu aja. Di sini sendiri Pak? Ini banyak saudara semua. Di sana ada. Oh, saudara semua pada di sini. Jualan apa? Jualan kayak gini semua. Oh, jualan kue semua. Yang di Mandala, yang di sana ada juga. Oh, iya.
Oke, tadi kan kita sudah melakukan wawancara kepada penjual kue ape dan kue cubit tadi. Dia juga jualan kue-kue yang lainnya. Lalu ini yang tadi saya beli, saya buka dulu ya. Ini adalah kue ape, namanya kue ape. Itu berbentuk seperti gunung yang ada di tengah-tengah lembah gitu. Dia itu berwarna hijau, biasanya emang selalu berwarna hijau. Dari teksturnya itu, untuk pinggirannya itu seperti kasar-kasar, pinggirannya itu kasar. Terus jadi teksturnya itu pinggirannya kasar, terus tengahnya lembut karena emang adonannya itu menumpuk di tengah. Dan yang pinggiran ini, yang kasar-kasar ini, itu tuh dimasaknya itu dengan cara dia di adonannya itu hanya istilahnya kayak diolesin ke penggorengannya, istilahnya seperti itu. Jadi diolesin ke pinggirannya, jadi pas diolesin otomatis dia akan berpindah ke tengah. Nah, ini yang tengah ini adalah semua adonan yang menempel di pinggiran tadi pada pindah ke tengah. Oke, sekarang kita rasakan ya. Pertama dirobek, ini mudah dirobek, mudah banget. Pertama kulitnya dulu, atau ya saya manggilnya kulitnya. Enak. Jadi banyak orang yang suka kue ini karena kulitnya, karena emang walaupun dia tipis tapi ada rasa manis. Terus selain manis juga nggak capek gitu, maksudnya gigit tuh nggak capek ngunyah. Kita coba yang tengahnya nih, yang tebal. Ya, tebal banget tuh. Kelihatan nggak? Nah, ini tebal. Ini semua adonannya menumpuk di tengah. Kalau yang tengah itu emang dibuat nggak terlalu manis, tapi ada rasa khas tersendiri gitu. Rasanya tuh, jadi yang tengah itu nggak khusus untuk, nggak spesialnya itu bukan manis, tapi sebenarnya itu oke, enak. Nanti gue apa ini cocok buat oke. Kan tadi udah ngerasain yang namanya kue ape. Sekarang kita lanjut ke makanan yang namanya kue cubit. Kenapa disebut kue cubit? Karena bisa dicubit. Nggak tahu sih bener atau enggak. Nih, bentuknya beda-beda ya. Bukan masalah bentuk sih.
Ini nggak ada coklatnya, tapi kalau yang ini ada meses. Kita rasain dulu yang nggak ada coklatnya, ya. Pertama kita lihat dulu teksturnya, kita rasain. Teksturnya itu lembut sih, lembut kayak kue basah lainnya. Baunya wangi, enak kan rasanya. Lembut di mulut, kemakan hancur. Oke, ini enak banget. Sekarang kita cobain yang ada mesesnya, biar yang ada manis-manisnya kan. Saya pilih yang ini aja, kita cobain ya. Berasa mesesnya. Olehnya kalau yang ini enak, kalau ini enak banget. Ini enak banget, udah perfect udah. Jadi kalau misalnya kalian bingung gitu istilahnya mau nyari makanan apa, cemilan, bisa beli kue cubit atau enggak kue apa ya tadi, nggak nyesel. Oke, pokoknya kalian kalau mau beli kue cubit atau kue ape bisa di tempat yang tadi saya beli, atau kalian bisa banyak kok yang jual kue cubit atau kue ape. Jadi saya akhiri aja deh video ini. Kalau kalian misalnya masih penasaran, tinggal rasain sendiri gitu, enak. Dadah.